Halo, ketemu lagi dengan saya, Kang Andri, di channel saya yang biasa membahas masalah Tamiya, masalah makanan, masalah perjalanan, eksklusif perjalanan. Sekarang kita punya bukan channel baru sih, artinya apa ya? Konten. Konten baru lah, konten baru yang judulnya itu eh, cerita sebelum bobo, dengan tema yang jelas. Temanya itu tema horor lah ya, cerita serem gitu. Makanya karena kita temanya cerita sebelum bobo, ya itulah makanya kita di tempat tidur. Jadi apa nih yang sekarang kita mau bicarakan, itu masalah tentang apa? Ya, jadi judul cerita ini kan Nina Bobo, dan ini udah pernah tayang di eh, Podcast. platform podcast. Kebetulan kita juga punya podcast namanya Ican Terus Betok. Nah, di situ tuh di salah satu episodenya kita ngebicarain tentang cerita ini, Nina Bobo ini, dan ini kisah misteri yang dialami langsung sama papa. Waktu itu papa kan masih kuliah, dan saat itu tuh kuliahnya tuh di Bandung ya Pak, di daerah Setiabudi, kampus di Setiabudi. Betul. Oke, jadi saya ceritain ulang ya ceritanya itu. Jadi itu kejadian tuh sekitar antara tahun 2002 apa 2003, saya lupa tuh jelasnya, tapi itu memang betul itu berada di kota Bandung. Jadi kampus itu letaknya itu ada di sekitar, awalnya saya sih kuliahnya di Lengkong, terus dipindahkan ke Setiabudi, yaitu pada tingkat 3, saya 3 4 itu saya kuliah di Setiabudi. Nah kebetulan itu ada namanya praktek terakhir, praktek lab, yaitu adanya lab PTLP, yaitu labnya itu sih di bawah, jadi bangunan baru gitu. Bangunnya itu atasnya sudah selesai sih, cuma bawahnya itu masih belum 100% clear gitu kan, masih ada mungkin ya 95%an lah yang udah clear, sisanya tuh masih belum, karena masih belum banyak lab yang belum jadi gitu kan. Jadi terus masih hujan tuh masih bocor. Nah udah gitu kita tuh kan pagi-pagi tuh datang ke kampus, terus disuruh ngumpul bikin grup grup yang terdiri dari bisa 4 orang, 5 atau 6 orang. Nah kebenaran saya itu 5 orang yang akan jadi grup, 3 perempuan 2 laki. Yang satu namanya, yang cewek itu namanya si Lulu. Terus ini nama samaran ya, saya nggak mau nyebutin nama aslinya. Satu Lulu, satu lagi namanya Tina, satu lagi yang namanya Indri. Nah itu yang cewek. Nah cowok namanya Omes dan saya termasuk. Nah itu akhirnya kita sepakat nih bikin janji di lab itu. Kita mau di mana nih tempat kerjanya gitu kan. Di mana ya gitu, karena kita tuh ngegambar pakai kertas apa ya, kalkir atau apa gitu, yang ukurannya 5 kali 5 meter, besar kan. Akhirnya sepakat, akhirnya mau di lab nih, cuma di lab itu tuh teman saya yang udah duluan pakai di situ. Ya udah di mana, ya udah cari ke atas, putar, akhirnya kita mendapatkan space yang lumayan bagus dan di dalam ruangan, yaitu ruang tata usaha teknik pangan situ tuh. Nah udah gitu teman saya si Lulu itu ya, sama ya pokoknya tim perempuan 3 orang itu izin ke ruang tata usaha pangan, bahwa mereka tuh mau menggunakan ruangan ini tapi nggak sekarang gitu, malam. Cuma mereka dari ruang tata usaha tuh bilang, loh itu ada kelas malam. Ya udah setelah malam, berarti di atas jam 7 ya kan. Sepakat lah kalau gitu. Dan si ibu itu pun bilang, tapi tolong nanti kursi-kursi ini tolong segala dirapikan lagi setelah pakai. Oke, kita nggak masalah, saya bilang. Akhirnya kita pulang. Terus kita bikin janji bahwa akan ada bertemu lagi sebelum maghrib. Jadi akhirnya bubar lah untuk persiapan. Saya sama si Omes biasa boncengan nganterin dia ke, emang rumahnya itu ada di mana ya, lupa sih, Setiabudian gitu deh, dekat
apa Universitas Maranatha kalau nggak salah tuh situ, itu rumahnya dia. Udah saya nganterin dia, terus jam berapa itu saya jemput dia tuh, sekitar jam 1:30 apa jam 3 tuh jemput dia. Habis saya dari rumah kan jemput dia, janjian ketemulah di lampu merah dan sama-sama jalan ke kosannya si apa Iin tadi ya. Iya, Indri. Si Indri tadi di situ. Dan kita tuh ya udah kita di situ tunggu dulu. Kebeneran pas nunggu itu hujan gerimis sampai dengan maghrib. Nah kita pikir aduh kayaknya nggak jadi ini hari ini karena apa, gerimis. Aduh gimana ya, ya udahlah paksain aja gitu kan. Yakin, oh yakin lah, yakin nggak yakin gitu kan. Ya udahlah kalau gitu siap-siap dulu, siap-siap lah semua. Jadi kertas itu kan dimasukin ke dalam apa tuh ya, ada sebagian kok ke dalam box buat gambar, ada yang dililit-lilit pakai kain. Pokoknya mah usaha nggak kena hujan lah. Di kamarnya si Indri itu kan memang nyanyi-nyanyi kita kan. Saya bilang jangan nyanyi, ini maghrib, tenang aja di kosan gitu kan. Ya udah persiapan tuh semua pada bawa lampu senter. Saya bilang senter nggak usah banyak-banyak, cukup 3 aja, tuh kan sana juga terang. Oh ya udah, siapa lagi ya, bawa radio kan. Buat apa radio? Ya buat dengerin lagu biar nggak ngantuk, karena memang aja gitu kan ngantuk gitu kan. Karena itu udah yang terakhir kali lah kan, sebelumnya kita udah sering juga sih di lab, tapi dapat kesempatan di lab. Nah cuma sekarang ini harus di tempat karena besar gambarnya kan, sering ngantuk juga. Ya udah nggak apa-apa gitu. Akhirnya ya kita tuh apa ya, jalan lah, tetep sih si gerimis. Jam itu setelah maghrib jalan kita sama-sama. Nah si si T ini Tina itu dia itu sering nyanyi terus gitu kan. Saya bilang nyanyi gerimis lagi nyanyi. Oh enggak lah, nggak apa-apa gitu kan, biasalah perempuan hayahi. Kebenaran mau ke kampus itu kan lewat belakang itu melewati kuburan, ini kuburan apa namanya, kuburan keluarga yang nggak banyak sih kayaknya. Dan kalau malam tuh nggak kelihatan karena kan ditutupin sama kayu atau bambu yang tinggi ya. Kalau siang tuh kelihatan itu ininya apa tuh, kuburannya. Saya bilang, saya udah bilang jangan nyanyi, terus jalan terus kan gerimis tuh. Sampailah gerbang. Di gerbang tuh kemana ada security, tanya mau kemana. Kita mau ke kampus pak. Mau apa? Mau gambar di situ, ngerjain tugas gambar gitu kan. Udah izin kok sama orang tata usahanya teknik gitu kan. Oh ya udah silakan masuk aja, jalan lewat belakang nih sampai ke atas. Wah saya bilang udah nyampe juga nih. Jadi udah sekitar mau sholat isya kayaknya, nyampe jam 7-an. Nah terus habis itu beres-beres, si Omes tuh minggir-minggirin meja, kursi gitu kan, ditaik-taikin. Saya juga sama sih, naik-naikin gitu kan. Habis selesai gitu nempelin gambar di mana posisi masing-masing. Lupa, ada kelupaan apa, ini cemilan belum beli gitu kan. Akhirnya yang lain nyuruh, Omes udah kamu aja yang beli cemilan. Oh nggak mau, hujan. Itu ada payung pinjam sama security gitu kan. Oh ya udahlah, ya pergi aja. Nggak lama balik lagi dia tuh. Saya kira udah selesai. Mas ngapain balik lagi? Takut. Ya memang si Omes itu teh orangnya tuh sedikit penakut gitu. Penakut banget orangnya tuh. Jadi balik lagi, udahlah pokoknya jangan lihat kiri kan, bismillahirrahmanirrahim aja. Oh ya udahlah, sambil dia tuh kayak yang apa, kesel gitu. Udah pergi aja. Udah mungkin sekitar berapa menit dia balik lagi. Udah beli? Udah beli kan. Terus saya bilang, Mes lah minumnya mana gitu kan. Oh iya lupa saya. Ya ampun, ya udah kamu beresin lah, saya yang beli gitu kan. Nah pas saya sambil jalan mau beli minum itu, saya lihat si Tina itu lagi coba ngidupin ini radio. Memang tapi radio itu ngeresek gitu kan. Saya sempat bercanda sama dia, ngapain dengerin radio ngeresek. Ya dicari gitu kan. Saya
Udah saya nggak ada pikiran sih, saya jajan keluar aja, mau beli minum tadi kan pada titip nggak, ya titip gitu, jangan keluar. Saya lihat juga benar-benar sepi juga sih, agak serem juga, horor kan, ditambah kan gerimis, waduh gimana nih saya bilang kan. Ya udahlah, lah wala aja, bismillah lah, udah jalan. Memang itu agak serem ke depannya, itu saya nggak beli ke belakang, ini ke depan kan, karena saya tahu di depan ada tukang jualan tuh minuman. Cuman ya bismillahirrahmanirrahim aja, jalan aja kan, jalan kiri kanan tuh terus, mungkin sekitar 200-450 meter tuh dari kampus ke ini, ke apa namanya, ke gate depan itu. Kemudian ketemulah sama security sama securitynya pos depan kan, kemana, beli minum pak. Oh ya udah silakan, buka gerbang kan, keluar, nanti tulis mau kemana, nanti masuk lagi tuh sampai ke atas, balik lagi. Nggak lama sih, sekitar 15-20 menitan saya tuh jalan sambil beli itu. Nah saya lihat si Tina tadi itu lagi masih mainin si radio tuningnya itu, gitu. Ini apa ini, dengerin musik. Nah cuman dia itu sambil ini apa tuh, sambil senandung lagu Nina Bobo gitu kan. Ini lagu apa sih saya bilang, ambil jalan tuh. Ya udah, karena saya ngeliat dia tuh kan sambil jongkok terus duduk gini tuh, jongkok sambil ngidupin, karena stok kontaknya di bawah kan, sambil nyimpen aja tuh minuman, makan simpen. Saya tetap masih ngeliat dia, loh kok masih gitu. Nah saya colek aja ininya tuh, sampingnya tuh, pinggangnya, biar ya gitu kan biasanya kalau ininya tuh. Ternyata enggak, diem aja, enggak ngaruh apa gitu kan, tapi masih bersenandung. Kok Nina Bobo terus nih kan. Nah saya inilah pundaknya giniin, Tina gitu, itu tuh gini ke belakang, pluk sampai ke samping itu. Wah saya kaget kan, kenapa gitu. Nah saya panggil lah si Lulu sama Indri tuh, tolongin dong, tolongin gitu kan, kenapa, ini lihat gini, hah, iya, terus kata si Lulu tuh, coba lihat mulutnya, bukan gitu kan, susah karena udah gini. Nah terus gimana, angkat, dari gitu kan. Udah sih panggil saya si Om kan, Om angkat. Saya angkat gini, bisa tuh, set, sini pantatnya, ini lehernya di sini, saya angkat gini. Begitu saya berdiri, jadi manja, jadi ini, ya, jadi kayak papan, buk, dan itu beratnya. Kebenaran waktu itu kan saya ini masih suka fitness kan, jadi biasa ngata yang berat, itu lebih berat daripada saya angkut. Sampai saya gini turun ke bawah, buk, sampai gitu turun. Waduh, kenapa ini gitu kan? Gak ada kepikiran apa-apa sih waktu itu. Cuman udah gitu langsung dibantuin sama si Lulu sama siapa? Indri ya? Dibantuin tuh. Ayo angkut. Diangkut ke meja. Begitu mau sampai meja, matanya tuh ngebuka. Tapi aneh itu nggak ada. Matanya nggak ada. Hitamnya tuh nggak ada. Cuma ada bola mata. Putih semua. Kan saya kaget tuh. Kaget kan? Sampai kaget gitu. Dia ketawa tuh. Yang ketawanya tuh langsung gini. Gitu. Oh itu. Yang namanya keringet di sini habis nolong dia, serentak langsung kayak naik. Kering, yang keluar tuh adalah dingin, kayak kita kalau apa ya? Kalau mau ngapain ya? Beda dinginnya tuh. Dingin apa sih? Kalau kita suruh ke depan nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Nah gitu, takut gitu, tapi dingin gitu. Saya lihat si Omes masih tetap aja dia megangin gambar sambil lihat ke kita gitu kan. Terus udah gitu simpen di meja tuh, akhirnya buk di meja kan. Nah si Lulu ditendang sama dia, puk, mundur. Cuman mundurnya untung dia masih bisa nahan gitu kan. Karena saya merhatiin dia, tangan kan saya megang tangannya, tuh dilempar sama dia, diginiin, sampai ngebanting kayak terbang tuh, nabraklah tumpukan kursi, brak langsung. Saya juga kaget, nih cewek padahal tuh lemah, bukan sosok cewek yang suka olahraga, bukan, tapi bisa ngelempar saya tuh sampai ke tumpukan kursi, bayangin, gitu kan. Terus si
si I ini juga masih megangin lehernya nih kan. Dia mau ngebuka ininya, ngebuka kerudungnya tuh karena emang ceweknya kerudung mau dibuka tuh. Wah gini kan, waduh gimana, langsung kata si Lulu kan, apa mau pegang tangannya, pegang saya tangannya. Tapi saya juga ngeri-ngeri sedap sih karena apa, masih hihian gitu kan. Pegang gini di meja, dia mau turun. Akhirnya dia bisa turun tuh karena apa maksudnya megang itu. Saya takut sih, takutnya dia patah kan karena pergelangannya tuh nggak mau diem tuh. Saya longgarin, dia turun tuh mau lari saya pegang dari belakang, saya giniin kan. Tetap dia tuh ini nggak bisa diem. Hampir kena ini, maaf apa, kena dadanya gitu kan. Akhirnya saya longgarin ke bawah, dia kayak mau gigit kan, aduh gini, langsung lepasin sama saya. Cuma kata si Lulu, om angkat, banting aja ke bawah gitu kan. Saya angkat, saya banting tuh, kejatuh, nggak ngerasa sakit dia, biasa aja gitu. Terus saya pegangin gini, terus sama si Lulu itu dibuka mulutnya, dimasukin ini, tadinya mau sepatu sih atau sendal, nggak jadi karena kotor pakai kaos kaki. Sampai ditempelin ini yo, Pok sadar dia, itu Tati gitu kan, Tina sabar, tak dipukulnya tuh sininya tapi dia nggak sadar sih. Gitu kan, sampai akhirnya dia diem tuh. Tanya tuh sama saya, pertama sama si Lulu, kamu siapa? Nah itu kan, gitu terus karena saya juga takut, saya coba aja tanya dulu, kamu siapa sih, jangan ganggu gitu kan. Terus dia bilang gini, saya mau ke bawah gitu kan. Ke bawah kemana, saya bilang mau ke bawah terus kemana. Sampai saya bilang sama si Lulu, loh bawah kan itu lem kan, bawahnya apa lagi, nggak ada apa-apa lagi. Iya bingung kenapa ya gitu kan. Saya lihat si Omes masih main kertas, Mes udah sini bantuin. Iya bantuin ya kan, tapi tetap aja dia tuh ngomongnya mau ke bawah, pengen ke bawah terus. Bingung sih gimana ini. Nah akhirnya apa tuh, matanya itu kan masih itu digini-gini matanya tuh. Biar apa, biar konsentrasi atau apa gitu kan. Terus saya bilang, lihat jamnya tuh udah sekitar, dia kena tuh kan sekitar jam 7, jam berapaan lah, saya ingat itu habis Isya. Habis sholat, kami itu sholat Isya, jadi habis Isya itu sekitar jam berapa ya, jam 7 kesini, jam setengah 8an lah. Jam setengah 8, jam 8 kurang itu saya minta si Omes itu untuk pergi ke security, ngasih tahu gitu kan. Tapi dia nggak berani juga, saya paksa, saya marahin juga sih, udah kamu kesana aja. Yang mana om, itunya apa tuh, terserah security mana aja gitu. Akhirnya mungkin dia ke security belakang kan. Security belakang dia lapor, jam 8 tepat itu datanglah security yang belakang itu, datang berdua orang tuh. Datang, ada apa gitu kan. Pak tolong dong pak, kata saya bilang kan. Terus si Lulu bilang juga, iya pak ini teman saya kerasukan. Kerasukan dari kapan? Habis sebenarnya sih dari Isya, habis setelah Isya gitu kan. Karena dia di nyanyi sini tuh, makanya jangan kosong, dia bilang kan. Ngapa, kita itu masih bercanda sih, masih ngobrol, cuman dia sendirian ngidupin lagu radio, tapi radio itu ngeresek, tapi dia nyanyi nggak bobo. Makanya saya tuh kurang setuju gini-gininya kalau security kan. Ya pak ini kan kami nggak ada tempat gitu kan. Ya udah mana tuh masih segituan terus tuh. Akhirnya ya udah sini gitu kan, ada air minum nggak gitu, ada pak, sok sini. Dia minum, dia giniin ke mukanya kan, sembur gitu kan itu. Mana air lagi, terus dia iniin ke mukanya, terus ke tangannya gitu kan, tangannya terus diginiin sini ini. Terus dia baca, kamu jangan ganggu orang ini ngeganggu kamu gitu kan. Udah keluar, nggak mau, dia mau ke bawah gitu kan. Ada apa sih di bawah? Pokoknya mau ke bawah gitu kan. Mau ke bawah, ada apa? Saya lupa tuh apa dia bilang anaknya atau apa tuh, pokoknya dia pengen ke bawah aja. Waduh gimana gitu kan. Terus waktu udah berjalan tuh jam 8:04 gitu kan. Terus kata si security itu, ini kalau udah kelamaan nih, terus gimana pak? Gimana ya katanya, itu harus dijauhkan dulu, yang penting
dari sumbernya dia harus dijauhkan. Aduh, gimana, tanya telepon sana telepon sini, taksi tuh nggak ada yang mau datang tuh, Bluebird itu kan taksi telepon, aduh kok kamu yang datang atau nggak ada yang ini gitu kan ngerespon gitu. Udah jam 9 nih, inget tuh ada teman kita di tempat lain lah gitu kan, dia telepon tuh, tolong dong jemput, ada apa ini, si Tina ini ada kena musibah apa ya, pokoknya kesini deh bawa mobil. Oh iya 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 gitu kan. Tapi lama, setahu saya tuh dia tuh di mana lupa deh, pokoknya agak lama kan. Udah kita masih megangin terus, masih pokoknya dia tuh bergerak pengen lari. Kalau saya lepasin tuh ya dia bisa berdiri terus mau lari gitu. Saya pegang mau dibuka bajunya gitu gitulah, kenapa ini kan, saya pegang terus nih si tangannya tuh. Akhirnya waktu itu jam 10, jam setengah 11, jam 11 akhirnya kita berpikir bagaimana ini caranya kalau kita kan data tuh ada namanya kayak ini apa tuh pesantren apa kalau tauhid ya, kesana aja gitu kan. Emang bisa ya, coba aja saya bilang, daripada gini ya itu serah deh. Akhirnya serah kan, saya tuh lari ke kosannya si siapa si Indri tanpa sendal, tanpa sepatu. Karena kan tadi teh yang buat mau ganjel nggak jadi lempar-lemparin gitu kan. Lari sambil mau ngambil motor mau ke sana. Sambil nunggu mobil itu datang. Akhirnya udah saya ke sana. Anggaplah itu hampir jam setengah 12-an deh. Ke sana mencari orang yang bisa bantu. Akhirnya kita ketemu dengan panglima perangnya. Ada tauhid itu, saya lupa siapa gitu kan. Tapi saya minta ketemu sama si Ustadz ini nggak bisa, karena dia pulang dari Garut habis Tosya, jadi kecapean, dia bilang nggak bisa. Waduh, abang ada apa, ditanyakan. Ini pak, teman kita kerasukan. Waduh, udah bawa sini aja. Saya bilang gimana bawa ke sininya pak, di sana aja dia ngamuk-ngamuk mau lari gitu kan. Ya habis gimana, di sini nggak bisa nolong gitu kan kalau kalian. Aduh, akhirnya saya pasrah kan, aduh gimana ya, duduklah saya tuh duduk di warung ya kayak Indomie gitu deh, Indomie rebus bubur gitu kan. Tiba-tiba ada nyemprit sama saya, mas dia tanya sama saya, kenapa mas? Ini pak, saya ada sedikit masalah. Kenapa? Teman saya itu kerasukan. Waduh, di mana? Itu pak di kampus atas, saya bilang gitu kan. Kampus atas, iya. Udah berapa lama? Ya jam 8. Waduh, udah lama juga ya. Iya pak, terus gimana ya, saya minta tolong sama Pak Ustadz ini, nggak akan bisa bantu, dia bilang, karena apa baru pulang. Gimana pak ya, saya kasihan. Ya udah saya bantu, tapi saya nggak bisa sendiri, dia bilang. Kenapa? Karena udah terlalu lama. Terus gimana pak gitu kan. Ya gini nih, di ujung jalan ini, gang yang kamu keluar jalan besar, itu ada tempat ngumpul tukang beca. Cari aja namanya bapak ini, saya lupa namanya itu, Pak Maman lah, Pak Maman lah pokoknya. Sekarang pak, iya kamu jemput ke sana, nanti kita bareng-bareng ke kampus. Baiklah, saya bilang. Ya udah, saya naik motor sama si Omes ke sana. Di sana ternyata kumpulan tukang becanya sudah tidak ada. Tuh udah jam setengah 1, udah nggak ada tuh. Waduh, gimana saya bilang kan. Akhirnya ada sih bapak-bapak tukang beca satu orang di pojok, mau ke kampus UPI kan. Akhirnya saya samperin tuh, pak tahu pak ini enggak, pak ini Pak Maman gitu. Oh Pak Maman udah pulang. Pulang kemana pak? Deket ke rumahnya di ujung jalan sana, masuk ke gang sana kan. Biasanya tuh di situ tuh ada anaknya, biasanya belum tidur gitu kan suka begadang gitu kan. Tanyain aja lah, itu tahu lah semua orang situ Pak Maman gitu. Ya udah, terbalik kan, nyari saya. Apa ini rumahnya dibilangin sama si Mamang beca di depan kan. Saya ketok lah, tok karena si Omes nggak mau banget, inilah dia tuh bergerak kayak takut gitu kan. Ya kita nggak pakai sendal, pakai sepatu kok nyeker. Saya ketok lah, tok nggak keluar. Tunggu aku pas gitu ada nyamperin pemuda. Ya siapa mas malam-malam gitu kan, cari Pak Maman, ada apa? Dia bilang gitu. Ini pak, ada teman saya kesurupan.
Di mana? Di kampus mana? Itu saya bilang yang tinggi. Oh gitu. Iya saya tahu dari mas itu yang di Bubur sana, suruh cari Pak Maman. Oh gitu. Iya lagi ngobrol gitu tiba-tiba pintu dibuka, terus datanglah lelaki itu kan agak tuaan sih, agak rambutnya beruban sedikit botak gitu. Ada apa gitu kan? Ini Pak katanya lagi Pak Maman. Oh iya ada apa gitu kan? Nah ini Pak Maman, ini bapak saya. Oh beneran Pak, gini saya ceritain lagi bahwa ada teman saya udah kesurupan di kampus. Nah saya kesini itu atas rekomendasi dari orang yang di warkop sana, warung kopi. Katanya harus berdua. Oh gitu. Ya udah kamu duluan ke sana, nanti saya nyusul. Bener Pak ya, bener tolong ya Pak. Iya bener. Saya cari motor dulu gitu kan. Nah dia tuh baru ngomong ke anaknya suruh cari motor buat ngejemput si satu lagi temannya itu kan. Ya udah kamu tunggu aja di sana. Ya udah saya ke sana kan, naik motor muter ke depan kan sama si Omes. Sampai ke sana kebenaran mobil teman saya baru sampai, pas banget tuh baru sampai. Zeng, Kijang saya inget tuh, Kijang zaman dulu Kristal. ya ituan lah, Kijang Kristal apa Kijang Kencana. Nah habis itu saya bilang waduh bener banget kamu datang. Oh iya kan tadi udah janji. Iya tapi sorry agak jauh. Dia bilang ya nggak apa-apa. Nggak lama dari situ jarak 5 menit datanglah si Pak Maman dengan yang satu lagi tuh yang dari Darul Tauhid itu datang. Mana temennya? Di atas Pak gitu kan. Atas melihat. Ini udah berapa lama? Ya dari habis Isya lah Pak. Udah kelamaan ini gitu kan. Terus ada air? Ada. Ya doain. Terus dipijit ininya apa tuh teriak kan. Terus dia bilang ini mah harus dijauhkan dari pusatnya, dari sumbernya. Kenapa? Ya kalau deket terus nanti bisa dikeluarkan. Tapi saya coba dulu ya. Dia bilang udah berdua tuh komunikasi ya kan, si dua itu kan komunikasi cepet hilang tuh, masuk lagi tapinya kayak laki-laki gerem-gerem, nanti keluar masuk lagi kayak perempuan gitu kan. Waduh gimana. Dia bilang wah ini mah memang jiwanya itu lemah makanya nggak boleh sendirian, harus ada yang nemenin. Iya kami banyak kan Pak, tapi ya saya nggak tahu. Saya bilang tiba-tiba dia seperti ini. Udah gini aja, udah pindahin aja. Selama mau dipindahin itu susah tuh, ngomong-ngomong bergerak kan. Akhirnya udah banyak kan sama berapa orang, sekitar 5-6 orang tuh baru bisa ini pindah ke mobil, ambil mobil jalan. Itu mobil gini-ginian buduk. Ya ampun saya bilang, karena saya duluan kan naik motor. Ada untuk persiapan ngebuka gerbang kosan saya si ini. Kosannya cewek-cewek itu, bukan si Tina, si ini bukan Indri, yang si Indri itu kosannya. Saya duluan kan saya buka, susah kan, karena ya dikunci sama mereka, karena kan kuncinya mungkin udah gak bagus. Saya paksa ternyata buka. Nah mobil datang tuh, masukin. Itu mobil udah masuk ubrak-ubrakan karena amuk-amukan tuh si dalam mobil tuh. Akhirnya dibuka, datang. Terus si Pak Maman tuh bilang udah bawa ke kamarnya. Iya bawa ke kamar. Udah di kamar tuh udah aduh gimana sih yang amuk-amukan itu susah dikendaliin kan. Terus kata Pak Maman udah keluar. Tapi keluar Pak Maman sama si Pak itu tuh di situ. Akhirnya apa, saya ngeliat di kaca kan sama teman-teman tuh sambil ngomong gini juga, kamu keluar, kalau nggak keluar kamu saya musnahkan. Nggak mau terus. Kenapa? Saya bilang tuh, pokoknya kalau kamu nggak keluar, nggak mau sebelum saya ke bawah dulu. Dari tadi bawah terus apa sih yang dicari? Kemungkinannya katanya itu tuh dulunya bekas makam, tapi nggak bersih, ngebersihinnya. Galinya tuh nggak bersih, ada mungkin ketinggalan atau apa gitu kan. Oh ya inget bener, dia bilang saya mau ke bawah ngambil anaknya gitu. Jadi mungkin asumsi kita itu mungkin ada kerangka ya anak kecil yang nggak semua keambil. Jadi ini si emaknya itu ya datang yang mau minta diberesin semua gitu kan. Tapi nggak mungkin, orang udah jadi bangunan.
gitu kan. Aduh gimana nih, dipaksa. Akhirnya itu sekitar jam 3-an itu, wah teriak, itu mah udah teriak banget lah, teriaknya. Akhirnya udah dipaksa gitu, nggak tahu dikasih apa ya, kayak segini nih, bambu atau kayu gitu, tekenin tuh ini apa, teriaknya kencang banget aslinya tuh, kencang. Dan akhirnya si paman bilang udah nih, udah ini dia udah keluar gitu kan, harus temenin ya, kalau nggak temenin dia nanti bisa masuk lagi gitu kan. Udah saya lihat si Tina udah lemes kan, Tina Tina gitu kan, kenapa kamu gitu? Saya takut di bawah tuh masih ada. Di mana? Di bawah. Di mana? Di bawah. Saya lihat ke bawah, di parkiran motor kosan kan. Mungkin dia ngikutin ke sini, saya bilang kan. Ada akhirnya tunggu sebentar, masuk lagi, tapi dengan isi yang berbeda. Nah kalau ini ceweknya tuh kayak cewek panggilan. Dia minta make up, minta lipstick, minta ya gitu aja gitu, hihi pengen dari lipstick, minta kaca. Waduh, ini mah kayaknya bukan cewek ini, cewek isinya cewek ini gitu kan. Aduh gimana sih, tapi itu nggak terlalu mengerikan sih. Kita udah ajak ngobrol 10 menit, terus dia pamit hilang, masuk lagi kakek. Capek banget. Nah itu mah kakek itu mah udahlah, gebrak-gebrakan lagi. Kebetulan si bapak belum lama pergi sih, dia memang sebentar mau ini kan keluar. Akhirnya dipanggil lagi, bisa keluar lagi tuh. Dan itu kebenaran keluarnya itu pas saya dengar ayam berkokok. Nggak lama dari situ azan subuh. Alhamdulillah saya bilang kan. Saya lihat dia udah, aduh penampilan si Tina itu udah ancur-ancuran lah rambutnya. Terus saya bilang, wah ini kayaknya pagi-pagi rame nih, pasti berita di kampus nih. Karena apa? Rame banget teriak-teriak tuh. Akhirnya kita azan. Saya lihat tuh si Tina itu udah much better lah kan, udah bisa tiduran gitu, ditemenin sama tiga temen cewek saya tuh, yang 2 si itu siapa, Lulu sama si Indri. Dah dia di situ temenin kami sholat lah, laki-laki sholat duluan kan. Sholat nggak lama tuh habis subuh terang kan, anak kos pada bangun yang di pinggir-pinggirnya. Saya bilang, maaf ya semalam berisik ribut gitu. Berisik ribut apaan? Emang semalam nggak denger apa gitu? Ya sama-sama kaget, nggak denger. Iya nggak denger apa-apa kok. Udah saya ke kamar tuh manggil si Lulu. Ini orang-orang kosan nggak ada yang denger lu. Masa sih? Tuh tanya aja gitu kan. Ya, sebelah saya nggak kenal sih, cewek lagi sih. Bener tuh nggak ada yang denger tuh. Ya padahal tuh teriak-teriaknya ya ampun. Kita aja ngegeduk ini tembok sebelah kedengeran. Ini enggak. Ya ampun, entah kenapa gitu kan. Wah, saya bilang ini bener-bener ini pengalaman buat saya tuh, pengalaman pertama saya bisa denger suara kayak gitu sama ngobrol sama makhluk halus tuh. Itulah pengalaman pertama saya. Sampai akhirnya kan saya pulang tuh ke rumah karena saya ada kuliah lagi sekitar jam 2 sore kan. Balik ke kampus tuh ketemu sama dia. Ini tangannya apa tuh, lebam-lebam tuh pegangan saya, memar, ininya tembem merah-merah. Jadi pas ketemu itu ya bilang, aduh ya saya minta maaf gitu kan, bukan karena apa-apa, karena itu tuh bener-bener bukan kamu. Wong saya aja bisa dibanting gitu kan. Nah itulah pengalaman saya. Dan setelah saya pun cerita ini, ngobrol sama si Pak Maman itu ya, ternyata nih si cewek ini tuh lemah banget jiwanya itu. Tapi dia tuh ada namanya khodamnya dia. Khodamnya dia itu sangat luar biasa kuatnya. Tapi si Tina ini tidak bisa mengendalikan atau mengimbanginya gitu. Akhirnya itu ya gitu, keberatan. Jadi gampang keluar masuk tuh, gampang makan semua tuh gitu kan. Gitu. Jadi menurut dia sih lebih baik ini khodam dibersihkan. Karena kalau nggak dilepaskan ya ini bakal gini terus. Dan itu bukan kejadian pertama. Udah sebelumnya kata si Lulu udah kejadian sih, cuman yang paling parah kayaknya ini. Karena lama kan, bisa jadi dia tadinya nggak balik lagi. Kalau kita sampai telat gitu, kata sih seperti itu. Itulah
cerita saya di kampus saya dengan apa tuh lagu yang Nina Bobo itu tuh. Makanya Iya. kalau denger itu ya Menakutkan. iya. Makanya kadang-kadang kalau cerita ini ya selalu merinding tuh cerita kenapa gitu. Ya mungkin cerita saya itu sih yang membuat saya pertama kali mendengar suara itu langsung di depan mata kepala saya sendiri. Terus yang mata itu nggak ada hitamnya tuh itu Iya. gitu. Jadi ya buat kalian tuh jangan ke tempat-tempat kosong gitu ya, tempat ini gelap, jangan sampai kitanya kosong jiwanya itu. Lah kosong tuh artian jangan malaweng lah, harus Jangan melamun ya. melamun, harus selalu ya sama teman harus saling menjaga gitu. Itu sih itu ceritanya. Jadi ya cukup ya ceritanya Iya. tuh. Jadi ini habis sekarang udah jam berapa itu, udah jam hampir malam juga sih. Jadi ini makanya kita ceritanya cerita sebelum tidur karena memang suasana di kasur. Jadi habis dengar cerita ini ya udah kita tidur. Tapi jangan takut sih, itu hanya sekedar cerita pengalaman saya pribadi. Jadi buat kalian hati-hati kalau yang ya si jiwanya itu teman kita atau teman kalian itu jiwanya kosong tuh selalu temenin. Itu sih jangan Ya, sampai jangan lamun. Oke. See you sampai ketemu di cerita misteri berikutnya. bye. Jangan lupa Oh, follow, like, subscribe komen. dan komen di channel kita yang cerita sebelum bobo. Dah.